Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-temanku, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat karunia iman dan Islam untuk senantiasa beristiqomah, dan istiqomah tersebut dalam rangka untuk menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wa insan illa liya'budu, kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi saudara-saudaraku, tujuan Allah menciptakan kita adalah ingat beribadah. Beribadah baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang terikat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni semacam solat, zikir, puasa, bertakbir, menyembelih dan semacamnya. Itu ibadah yang disebut ibadah mahdoh. Adapun ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang tidak terikat secara langsung. Kita bekerja, cari nafkah, kita menyekolahkan anak, kemudian kita membangun jembatan, kemudian kita menuntut ilmu dunia dengan tujuan untuk menolong sesama. Nah, itu termasuk ibadah ghairu mahdoh yang tujuannya jika diniatkan karena Allah, dia menjadi ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tentunya setiap kita dituntut untuk menjadi orang yang jujur, ya. Jujur bukan hanya dalam perkara-perkara misalnya perkara dunia. Kebanyakan orang sekarang jujur hanya perkara dunia, perkara uang, jujur, perkara amanah, tanggung jawab, jujur. Kemudian perkara dititipkan barang, jujur. Perkara perkataan, jujur. Tapi banyak orang yang tidak jujur dengan imannya. Ketika Allah mengatakan ini halal, ini haram, dia ragu-ragu. Ini syubhat, maka dia ragu-ragu. Nah, ini adalah perkara-perkara yang tidak jelas atau samar-samar, maka diterjang juga, dia ragu-ragu. Nah, karena ada kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, jujur itu juga dalam perkara iman. Lalu kita tahu bahwasanya Allah mengatakan menutup aurat itu hukumnya wajib bagi perempuan yang sudah balik. Lalu kita enggan, ya, segan atau mencari-cari dalil, berpura-pura, artinya kita tidak jujur, ya. Bahkan aneh kalau ada orang di tempat kerjanya jujur sama bosnya, lalu dia berbohong sama Allah, tidak jujur sama Allah. Nah, dia jujur sama bosnya, datang tepat waktu, hadir selalu, tidak pernah absen, lengkap semua yang diperlukan untuk bekerja, dia jujur sama atasannya. Lalu ketika Allah terkumandang azan untuk panggilan Allah, ibadah, sholat dan semacamnya, dia berbohong. Padahal kebohongan kepada Allah itu jauh lebih dahsyat dosanya daripada kebohongan kepada manusia. Dan tentunya kita diminta untuk jujur kepada Allah, dan implementasi orang jujur kepada Allah juga diantaranya adalah jujur dalam perkara muamalah dengan manusia, dengan teman, dengan sejawat, dengan rekan-rekan, apalagi dengan istri. Oleh karena itu juga, wahai para suami, kalau engkau tidak menyenangi lagi istrimu, kalau engkau tidak menyukai lagi istrimu, maka jangan engkau menzaliminya, jangan engkau mencari-cari kesalahannya, ya. Perbaiki hubunganmu dengannya. Kemudian juga bila engkau tidak mencintai lagi pekerjaanmu, jika engkau tidak kerasan lagi di pekerjaanmu, maka jangan mencari-cari kesalahan, ya. Selesaikan dengan secara yang baik. Nah, kemudian juga hal-hal lainnya kita diminta untuk jujur bahwasanya ini pernah dikerjakan Rasulullah, ini tidak dikerjakan Rasulullah, maka jangan kita pandai-pandai membuat, ya. Misalnya ada acara-acara kayak tahlilan, Rasulullah tidak pernah buat, lalu kita buat, itu artinya kita merasa lebih baik daripada Rasulullah, ya, secara tidak langsung. Oleh karena itu, jujurlah dalam perkara-perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk jujur. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah taufik dan hidayah dalam solat-solat kita. Kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di antaranya adalah Allah supaya memberikan kepada kita pembeda mana yang hak, mana yang batil, yaitu furqan. Minta kepada Allah, karena Allah lah segala macam tempat kembalian segala urusan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.